Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Seperti biasa, kita akan cari tahu ada kejadian apa saja sih di balik laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Apakah laga ini jadi laga terakhir di Stadion Gebela atau gimana nih? Dan juga ada fakta-fakta apa saja sih yang menyelimuti laga kali ini. Seperti biasa ya, kami juga meminta kalian untuk menuliskan komentar atau pendapat kalian ya. Kalau mungkin ada yang kelewat dari kami ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas semuanya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Wasit Jepang, ini laga pertama kali musim ini Liga 1 dipimpin oleh wasit asal luar negeri. Dan pertama kali juga Persib dipimpin wasit asing di musim ini, yakni Futoshi Nakamura yang dari Liga 2 Jepang. Dan tahukah kalian, faktanya Persib belum pernah sekalipun rasakan kemenangan jika dipimpin oleh wasit asal luar negeri. Di tahun 2017 silam, Persib sempat dipimpin oleh wasit asal Australia. Dan kala itu kalian tahu, Persib kalah. Dan kali ini pun sama, Persib kalah lagi saat dipimpin oleh wasit asal luar negeri. Kayaknya nggak cocok Persib dipimpin oleh wasit asing. Debut. Ini adalah laga debut dari kiper Persib Kevin Ray Mendoza. Namun sayang, debut yang menyakitkan, justru 2 gol bersarang ke gawang Kevin. Gol Renan Silva, gol penalti Renan Silva di menit ke-48 adalah gol keempat Renan Silva musim ini. Untuk proses penalti sendiri, ya silahkan saya kalian komen sendiri aja deh. Ntar kami kalau komen dibilangnya kami sok tahu lah dibandingin sama si anu lah, si itulah. Ya silahkan komen aja sendiri prosesnya ini bener apa enggak. Gol Anderson Nascimento. Gol Anderson Nascimento di menit ke-60 adalah gol keempat Anderson musim ini. Di sini menurut kami loh ya, terserah kalian mau percaya atau enggak, mau suka atau enggak. Ini menurut kami, ini adalah kesalahan dari posisi Mendoza. Kenapa demikian? Coba lihat deh, posisi Mendoza ini terlalu ke kiri. Dia berharap pada tembok pagar pemain. Dia nggak berada di tengah. Seharusnya posisi seperti ini kalau Teja ya, kalau Teja ini posisinya dia berdiri di tengah agar dia bisa menjangkau ke sisi kiri atau kanan. Tapi di sini sisi kanan dia kosong, jadi wajar kalau dia nggak kejangkau bola itu. Kekalahan, ini kekalahan ketiga Persib musim ini, sekaligus kekalahan pertama setelah 14 laga terakhir tak terkalahkan. Dan ini pun kekalahan pertama Persib di tangan Boyan Hodak. Sementara bagi Persik Kediri, ini kemenangan ke-9 musim ini. 14 laga Persib tak terkalahkan akhirnya pupus, alias rekor unbeaten Liga 1 musim ini ternyata hanya di 14 laga tak terkalahkan milik Persib. Belum tentu, ada Borneo juga sih. Dan 14 ini pun adalah gol DDS yang belum bergerak. Jadi angka 14 setelah 2 laga nggak cetak gol. Tapi kok kebetulan banget ya, Persib pernah rame soal angka 14 yang waktu itu dikaitkan dengan Asnawi. Tapi ternyata justru 14 ini tuh cuma 14 laga Persib unbeaten dan gol DDS tertahan di angka 14. Ini kenapa ya? Udah disetting atau kebetulan? Gimana menurut kalian?
Revenge. Ya, Persik Kediri berhasil membalaskan dendam atas kekalahan di putaran pertama musim ini. Kesimpulannya adalah, bagi Persib Bandung, apa yang kami bilang, bener kan? Pada nggak percaya sih. Kami pernah bilang semoga aja keputusan Boyan Hodak ambil 2 pemain asing baru ini bukanlah sebuah blunder. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kami nggak bilang Mendoza dan Stefano ini jelek loh ya. Ini tuh kembali bukan masalah jelek atau enggaknya, masalah chemistry. Persib itu udah stabil dengan para pemain yang ada, chemistry-nya udah terbangun. Tapi ketika masuk pemain baru, otomatis chemistry pun harus dibangun lagi. Kami udah bahas saat Stefano Beltrame ini datang. Stefano Beltrame ini nggak bisa gantiin Levy. Bukan masalah kualitasnya, tapi beda tipe, beda tipikal. Sementara Persib itu butuhnya seorang breaker, gelandang pengangkut air dan juga playmaker. Terbukti di laga ini jauh banget. Lini tengah Persib kalah abis, babak belur dihajar lini tengah Persik Kediri yang kokoh. Jadi mau sekuat apapun, setangguh apapun back dan kiper, ya percuma kalau digempur terus. Sementara lini tengah nggak bisa dapetin bola. Makanya jangan anggap remeh lini tengah. Pemain sekelas McLeod, Beckham Putra, Ezra Walian jadi seolah bodoh dan nggak terlihat. Kalah, sebab kalah ya dengan Renan Silva dan Ze Valente di lini tengah. Padahal mereka pemain-pemain bagus, cuma gitu ya, mereka nggak bisa mengalahkan atau kalah bersaing dengan duet dari Persik Kediri. Tapi ya udahlah ya, percuma juga kami bahas panjang lebar, toh nggak akan ada yang percaya juga sama omongan kami, sama prediksi dan juga analisa kami, ya kan? Karena kami ini bukan komentator hebat dan terkenal yang udah sering muncul di TV. Tapi paling tidak apa yang pernah kami analisa soal keputusan Boyan Hodak tentang membuang Levy dan justru mengambil kiper asing yang menurut kami blunder ini jadi kenyataan. 2 laga sudah dengan 2 pemain asing anyar tapi hasilnya minor. Ya emang hasil ini nggak bisa dijadikan tolak ukur untuk debutan para pemain asing baru Persib. Tapi paling tidak kami sudah memprediksi ini semua jauh-jauh hari loh ya. Tapi kami malah dihujat. Yang dibilang kami sok tahu lah. Kata Bung Anu nggak gitu tuh. Kata si Anu mah nggak begitulah. Bla 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 bla. Kami cuma bisa tertawa. Kalau kami ditanya, terus solusinya apa? Jangan cuma bisa mengkritik tapi nggak ngasih solusi. Solusi kami tetap, Persib butuh seorang breaker dan playmaker hebat serta striker pelapis yang tajam. Sebab 3 titik inilah titik terlemah Persib. Tapi ya silakan saja mau percaya atau enggak dengan kata-kata kami. Atau kalian lebih percaya kata-kata Bung Anu. Maaf, bukan baper loh ya kami ini, cuma sebagai pengingat aja. Janganlah kita ini melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Boleh membandingkan, tapi jangan menghina dan menghujat pendapat orang lain. Sementara bagi Persik Kediri, kami akui di sini kecerdikan Marcelo Rospide mampu menempatkan double playmaker dan 1 breaker dan membuat menguasai lini tengah. Dan ini terbukti para pemain Persib hampir nggak bisa dapetin bola. Ditambah penampilan cantik kiper asal Ciamis Dikri Yuson dan kokohnya Yusuf Maelana yang membuat tim ini kami pikir layak menang di laga ini. Meskipun terlepas 2 gol Persik Kediri ini berasal dari bola mati, tapi secara statistik permainan jelas Persik Kediri jauh unggul di laga ini. Nah, kekurangannya cuma 1 di laga ini, yakni lini depan Persik Kediri yang kekurangan striker yang tajam. Pemain paling berbahaya di laga ini adalah Renan Silva di kubu Persik Kediri sekaligus man of the match di laga ini. Oke, mungkin itu ya beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri di pekan ke-22. Gimana buat kalian? Masih ada yang kelewat nggak nih urusan kami? Kalau ada yang kelewat silahkan tambahin aja ya di kolom komentar ya.
Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.